Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rizky Ramdhani, NIM 12070200055. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler secara pengaplikasiannya, yaitu materi mengenai DNA repair dan potensinya dalam pengembangan terapi kanker paru-paru. DNA repair ini merupakan DNA repair ini merupakan proses mengidentifikasi dan memperbaiki kerusakan molekul DNA yang dapat terjadi karena berbagai faktor seperti paparan radiasi, perubahan fisik dan kimiawi, serta kesalahan replikasi. Proses perbaikan DNA melibatkan berbagai enzim yang mencari perubahan atau distorsi untuk diperbaiki. Beberapa jalur terlibat dalam pemeliharaan integritas genetik, yang sebagian besar terkait dengan siklus sel, yang mana ketika kerusakan genom terjadi atau terdeteksi, pos pemeriksaannya itu akan memungkinkan sel untuk memperbaiki DNA dengan menahan siklus sel. Gen yang diinduksi dalam ketidakstabilan genetik untuk merespon kerusakan DNA meliputi ATM, P53, P21, BRCA1, dan CHK2. Dari penjelasan singkat tadi mengenai DNA repair yang sudah saya sampaikan tadi, untuk pengaplikasian DNA repair dalam kehidupan dapat diterapkan salah satunya atau khususnya yaitu dalam bidang medis. Salah satu contoh pengaplikasiannya yaitu jalur DNA repair dan potensinya dalam pengembangan terapi kanker untuk kesehatan paru-paru. Untuk poin-poin yang akan saya jelaskan nanti, yaitu mengenai kanker paru-paru, kerusakan DNA, dan ketidakstabilan genom di kanker paru-paru, lalu jalur DNA repair, mutasi genetik pada kanker paru-paru, dan jalur perbaikan DNA dan target terapi. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah penyebab utama kematian terkait kanker di seluruh dunia, yang mana secara khusus agen perusak DNA berbasis platinum krispalin dan karboplatin membentuk dasar dari banyak rezim pengobatan kanker paru-paru. Obat-obat ini secara selektif sitotoksik terhadap sel-sel yang membelah dengan cepat, di mana mereka menyebabkan tingkat kerusakan DNA yang tidak dapat diperbaiki, yang selanjutnya mengarahkan sel menuju kematian sel apoptosis. Dalam sel non-kanker normal, stabilitas kode genom sebagian besar dipertahankan melalui aktivitas gabungan dari sejumlah besar protein perbaikan DNA. Protein ini bertindak untuk mendeteksi kerusakan pada kode, memulai pensinyalan pos pemeriksaan siklus sel, dan memperbaiki lesi atau jika terlalu luas untuk mengaktifkan jalur apoptosis. Pada sel kanker, pengaturan proses ini semakin hilang, menyebabkan akumulasi mutasi. Selain itu, sementara deregulasi perbaikan DNA kemungkinan besar berkontribusi pada transformasi sel, yang mana sel ini termasuk sel ganas, yang di mana mutasi lanjutan sebagai akibat dari kehilangan dapat memfasilitasi perkembangan penyakit metastasis. Dengan demikian, kestabilan genom adalah salah satu ciri utama kanker, yang mana berlaku untuk keganasan paru-paru yang menampilkan beberapa tingkat perubahan genetik tertinggi. Kerusakan DNA dan ketidakstabilan genom pada kanker paru-paru. Pemutusan DNA terutama merupakan hasil dari proses endogen, termasuk rekombinasi somatik dan meiosis, reaksi dengan spesies oksigen reaktif yang muncul dari metabolisme sel normal dan runtuhnya garpu replikasi yang terhenti. Pemutusan ini juga dapat terjadi melalui pengaruh eksogen seperti paparan radiasi dan kemoterapi serta senyawa lingkungan karsinogenik. Dari sekitar 5.000 senyawa yang terkandung dalam asap rokok, 73 itu telah diidentifikasi sebagai karsinogenik, dengan 20 secara khusus mempengaruhi paru-paru. Banyak dari senyawa ini tampak mutagenetik melalui interaksi langsung dengan DNA. Jalur DNA repair manusia. Jalur DNA repair manusia ini secara khusus terdapat 5 jalur perbaikan DNA yang utama yang berbeda dalam sel manusia, yaitu adalah perbaikan eksesi dasar atau BER, lalu perbaikan eksesi pasang nukleo atau NER, kemudian perbaikan ketidaksesuaian atau MMR, sambungan akhir non-homolog atau NHEJ, dan perbaikan diarahkan homologi atau HDR.
BER. Mesin BER ini terdiri dari lebih 20 protein yang berfungsi melalui subjalur utama. BER patch pendek dan BER patch panjang. Sementara kontras memang ada antara dua jalur, yang mana model dasar untuk mekanisme BER ini dapat dianggap sebagai pengenalan lesi atau pemotongan untai, kemudian menjahit celah, dan sintesis atau ligasi DNA. Inisiasi setiap jalur terjadi melalui aksi glikosilase DNA spesifik, misalnya yaitu OGG1, NTHL1, dan NEIL3 yang mengenali dan mengeluarkan basa yang rusak, kemudian meninggalkan situs abasik. Kemudian ada jalur NER yang mana adisi DNA besar, sebagian besar itu diperbaiki oleh jalur NER ini. Serangkaian reaksi enzimatik yang difasilitasi oleh setidaknya 30 protein. Perhatian yang signifikan terhadap pengobatan kanker paru-paru adalah pengamatan bahwa NER ini diperlukan untuk perbaikan lesi DNA cisplatin. NER terdiri dari dua subjalur, yaitu transcription couple NER atau tcNER yang digunakan untuk memperbaiki kerusakan pada unta yang ditranskripsi secara aktif. Kemudian ada NER genom global yang merupakan proses lebih lambat yang terus memindai dan memperbaiki kerusakan DNA di seluruh genom. Nah, kedua jalur ini terdiri dari beberapa langkah, termasuk pengenalan kerusakan DNA, perekrutan kompleks protein presisi, dan pelepasan DNA, kemudian eksisi fragmen yang rusak, dan sintesis perbaikan DNA dan ligasi. Kemudian ada MMR. Jalur DNA MMR ini merupakan mekanisme yang mengenali dan memperbaiki penyisipan, penghapusan, dan substitusi basa yang salah yang lolos dari fungsi providing DNA polimerase selama replikasi DNA. Seperti jalur perbaikan lainnya, jalur MMR ini berlangsung dalam beberapa langkah, yang mana langkah tersebut yaitu pengenalan ketidaksesuaian, eksisi, dan pengisian celah dan ligasi. Kemudian ada jalur NHEJ. Nah, dsDNA break atau DSBS ini merupakan salah satu lesi DNA paling toksik dan mutagenik yang dialami oleh sel. DSB inilah yang diperbaiki baik oleh proses rawan kesalahan NHEJ atau oleh proses bebas kesalahan HDR. NHEJ ini melibatkan penyatuan kembali kedua sisi DSB. Kemudian meskipun sebagian besar peristiwa penyatuan kembali ini itu akan mempertahankan kode genetiknya, misalnya jadi mana salah satu ujungnya itu rusak dapat mengakibatkan hilangnya nukleotida. Dengan demikian, NHEJ ini dianggap sebagai jalur perbaikan DNA yang tidak tepat. Kemudian untuk jalur selanjutnya yaitu HDR. Tidak seperti NHEJ yang berfungsi di semua tahap siklus sel, HDR ini yang paling umum disebut rekombinasi homolog atau HR. Hanya aktif selama fase S dan G2 karena perlunya kromatid kembar untuk digunakan sebagai template homolog. Mutasi genetik pada kanker paru-paru. Eh, Seperti yang dibahas tadi sebelumnya, perbaikan DNA yang rusak ini secara efektif sangat penting untuk menjaga integritas kode genetik, termasuk mencegah akumulasi mutasi genetik yang dapat menyebabkan transformasi ganas. Namun dalam beberapa kasus, jalur perbaikan DNA itu mungkin mengalami kendala atau kewalahan, yang mana seperti paparan senyawa karsinogenik, misalnya tuh yang ditembakkan dalam asap rokok. Ya, hal inilah yang dapat mengakibatkan hilangnya integritas genomik dan akhirnya mendapatkan mutasi penggerak, termasuk aktivasi onkogen dan atau hilangnya fungsi penekan tumor. Kanker paru-paru ini memiliki salah satu tingkat mutasi paling agresif dari semua jenis kanker, yang mana hal ini tuh baru disorot melalui layar mutasi somatik pada gen protein kinase dari 210 garis sel kanker yang menunjukkan tingkat mutasi rata-rata 4,21 per megabase. Selain itu, dalam jurnal Ding dan kawan-kawan tahun 2008 yang mengurutkan 188 adenokarsinoma paru primer dan mengidentifikasi total 26 gen yang bermutasi secara signifikan, termasuk banyak penekan tumor yang sudah diketahui. Misalnya TP53, KRAS, CDKN2A, dan STK11. Pengumutan seluruh genom tersebut dan transkriptom juga mengungkapkan tingkat mutasi yang tinggi pada gen perbaikan DNA, termasuk CDNK2, P16, dan RB.
Nah, lebih dari 90% kanker paru-paru sel kecil atau SCLC dan 50% dari semua kanker paru-paru non sel kecil membawa mutasi pada gen protein penekan tumor P53, TP53. Adanya mutasi TP53 pada sel preneoplastik di paru menunjukkan bahwa TP53 mutasi merupakan peristiwa awal dalam perkembangan kanker paru-paru. Jalur perbaikan DNA. Pengobatan kanker paru-paru terutama melalui pemberian kemoterapi di mana pembedahan dan radiasi juga dapat digunakan untuk tumor stadium awal. Keefektifan pengobatan kemoterapi bergantung pada eksploitasi jendela terapeutik di mana sel tumor ini akan menunjukkan tingkat toksisitas yang lebih tinggi daripada sel normal pasien. Induksi kerusakan DNA adalah premis sentral dari banyak pengobatan anti kanker. Misalnya, genotoksisitas asam nukleat mimik gemcitabine diduga disebabkan oleh penggabungan obat ini ke dalam DNA, di mana menyebabkan gangguan progresi polimerase dan generasi DSP berikutnya melalui runtuhnya garpu replikasi yang terhenti. Dalam jurnal Burgess dan kawan-kawan tahun 2014, mereka memaparkan gen-gen yang berperan dalam DNA repair yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, bisa dilihat di sini merupakan tabel yang berisikan informasi gen-gen yang memiliki fungsi dan berperan juga dalam DNA repair. Yang pertama yang mana ada XRCC1 yang merupakan koordinator perbaikan kerusakan oksidatif melalui DNA ligase 3, DNA polimerase, dan poli ADP ribosa polimerase. Kemudian ada ERCC1 yang memiliki fungsi peran pembatas laju dalam jalur perbaikan eksisi nukleotida yang mengenali dan menghilangkan adisi DNA kisplatin. Kemudian ada OGG1 yang merupakan 8 oksoguanin DNA glikosilase diperlukan untuk perbaikan mutasi akibat kerusakan oksidatif. Kemudian ada MUTYH yang diperlukan untuk perbaikan ketidaksesuaian akibat kerusakan oksidatif. Kemudian ada AP1 diperlukan untuk perbaikan lesi dasar kecil. Kemudian ada NBS1 yang merupakan sebuah komponen dari kompleks mRN yang diperlukan untuk perbaikan double strand break. Lanjut ke gen selanjutnya yaitu ada EXO1. EXO1 ini merupakan endonuklease yang membutuhkan NER, ADR, dan perbaikan ketidakcocokan. Kemudian ada BRCA1 yang diperlukan untuk perbaikan DSB, ada ATM yang bertindak sebagai mediator sentral dari mesin radioprotektif yang berpartisipasi dalam respons reseluler, kontrol pos, pemeriksaan sikloser, perbaikan DSB, dan inisiasi apoptosis. Kemudian ada PM53 yang berperan dalam apoptosis, stabilitas genomik, dan penghambatan angiogenesis. Kemudian ada KU78 dan 80 yang terlibat dalam banyak seluler proses termasuk apoptosis, regulasi transkripsi gen spesifik, regulasi respon yang diendoksi kejutan panas, dan pemeliharaan telomer. Dan yang terakhir yaitu ada gen XRCC4 yang mengikat DNA dan DNA ligase 4 terlibat dalam proses jalur NAHJ. Kemudian ada DNA ligase 4 yang merupakan X-family DNA polimerase dengan aktivitas liase 5 deoksiribosa 5 fosfat DRP yang tetapi tidak memiliki aktivitas eksonuklease. Baik, dari apa yang tadi sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan yang mana ketidakstabilan genom ini bukan hanya pendorong inisiasi kanker paru-paru, tetapi juga merupakan tanda perkembangan penyakit. Selain itu, tekanan eksogen dan endogen yang juga mendorong kelanjutan evolusi tumor memilih sel dengan ketidakstabilan genetik yang meningkat dan penyisilan apoptosis yang ditekan. Proses ini akhirnya menghasilkan tumor yang beragam secara genetik yang juga umumnya menghasilkan resistensi terhadap terapi anti kanker. Seperti yang dijelaskan dalam apa yang tadi saya sampaikan, stabilitas genetik ini dipertahankan dalam sel normal melalui jumlah jalur berbeda yang setiap jalur ini tuh saling terkait. Yang mana gangguan yang dapat menyebabkan akumulasi mutasi genetik ini sementara hilangnya yang mana namun tuh sementara hilangnya kapasitas perbaikan DNA yang melalui tumor rigenis diregulasi jalur perbaikan ini juga menghadirkan jendela terapi yang potensial.
Hal ini tuh telah disorot oleh terapi yang ditargetkan yang mana termasuk menghambat PARP, peliparib, dan olaparib yang secara selektif menargetkan sel dengan kemampuan yang ditekan untuk memperbaiki DSB. Misalnya yang tidak dimiliki atau BRCA1 fungsional atau BRCA2. Selain itu, obat ini juga menunjukkan peningkatan kemanjuran bila digunakan dalam kombinasi dengan agen stres genotoksik yang menginduksi penghentian garpu replikasi. Dengan demikian, penelitian lanjutan tentang peran dan pengaturan jalur perbaikan kerusakan DNA serta gangguannya pada kanker kemungkinan akan memberikan target terapi baru di tahun-tahun berikutnya. Jadi, dari apa yang saya ambil ini, untuk materi ini tuh saya ambil dari jurnal yang mana jurnal ini tuh membahas mengenai eh, pengaplikasian DNA repair pada eh, pada kanker paru-paru. Jadi potensinya tuh untuk melakukan terapinya dan berharap agar penelitian ini tuh berlanjut untuk di tahun-tahun berikutnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.